9 tahun. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sedang menziarah makamnya Almarhum Siti Fitri dan bertepatan dengan hari lahirnya beliau. Ya, perbedaannya mah kalau dulu ketika hidup kan ada, sekarang nggak ada gitu kan. Tapi selalu dikenang ya kebaikan beliau, perjuangan beliau. Karena kalau Umi ngajar di majlis-majlis taklim itu jamaah ada 1-2 orang bilang, Umi saya ingat Buje aja, Umi Buje itu baik, lalu begitu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bilang gitu itu dapat pahala untuknya, untuk almarhum pasti pahalanya akan datang ke makam, ke sini ke makam beliau. Ini kalau ngomongin Ustaz Jeffrey ya, dulu beliau tuh orangnya seperti apa sih? Orangnya apa, supaya beliau itu dengan siapapun nggak ada bedanya gitu. Beliau itu kalau datang ke rumah Umi tuh, dulu kan masih satu rumah, pas sudah punya anak 2, beliau kan di Pondok Indah, terus di Bukit Mas gitu kan. Terus suka datang ke rumah tuh, ahli masjid di rumah kita tuh pada datang semuanya, dari bapak-bapak ngurus masjid, terus juga anak remaja senang sama beliau begitu. Beliau itu orangnya ramah, juga murah tangan, gitulah. Lalu di mana ketertarikan beliau dengan agama Islam juga memang udah dari dulu juga ya? Iya, memang dari lahir. Kita kan alhamdulillah keturunan dari kakek Umi yang sedang dimakamkan di Lampung, itu banyak diziarahi orang, termasuk juga keluarga itu mayoritas pada punya majelis yang punya pesantren, termasuk Buje juga alhamdulillah gitu. Tapi kira-kira Umi kalau membayangkan ya saat Ustaz masih ada gitu, apakah mungkin menyangka nggak sih udah stres ini udah Iya. cepet banget gitu? Ya kadang-kala kebayang kalau Ramadan itu kan dia pada safari Ramadan ya bilangnya ya, dari TV lah, beberapa TV lah itu kan suka ke Surabaya kemana, Umi suka ikut juga. Oh luar biasa, jamaahnya banyak dari mayoritas seluruh seluruh umur itu ya, dari bayi sampai kakek-kakek lah istilahnya, bisa ikut loh, karena enak ngikutin beliau itu, kayaknya gembira di hati, senang ngeliat anak tuh bisa berdakwah. Kami lagi dibakarnya sekarang. Semoga Allah jadikan tempat surga. Amin. Satu kuburan dengan ayahnya Pak Ismail kan. Yang di sana tuh uaknya, Ustaz juga Bagus Muslim Satibi. Yang di tengah situ kakeknya, itu bapak saya, Kiai Syarfawi. Belah sana kakaknya sama adik saya waktu masih bayi dikubur jadi satu kuburan. Yang belah sana lagi kakak saya juga, nomor 3 Kiai Yasa Effendi. Dan anaknya meninggal disatuin sama bapaknya itu kakak saya, dia penyakit corona gitu kan. Alhamdulillah bisa dimakamkan di situ, itu anak pertama dari kakak saya. Nggak sendiri ya? Ya, alhamdulillah ya. Biar gimana ya, namanya anak ya, sama lah. Anak Umi kan satu lagi meninggal, yang pertama juga begitu juga sama itu, yang itu pendakwah juga di Singapura 3 tahun jadi imam besar di Palmerut di situ. Alhamdulillah. Nah, itu meninggal 2005 pas Umi pergi haji itu, beliau di rumah aturan, dia juga mimpin rombongan haji Umi sama Umi, beliau almarhum sama Haji Deki gitu. Musibah ya Allah, tinggalin anak. Kita sudah salah umat ya, apalagi jamaah haji ya. Pas mau berangkat itu tuh, beliau itu sakitnya kanker otak stadium 4. Itu cuma 1 bulan gitu ya prosesnya. Nah terus pas mau berangkat tuh, saya bilang, kan namanya Riyad ya, Riyad Umi berangkat enggak? Pak Umi nggak berangkat, tungguin Riyad sakit, udah sering jatuh kan, pingsan. Apa Umi berangkat?
berangkat haji Riyad nggak apa-apa kok, panjang umur insya Allah. Jadi nanti Umi biar lancar di sananya ya. Gak enak kalau zamannya kagak dipimpin gitu. Bilang kalau ke saya ngurusin anak zaman nggak dipimpin, waduh gimana kata mereka ya kan, udah seneng-seneng dipimpin kita. Nah, Pak Jedeki juga mimpin juga saat itu, dia nggak mau juga pengen berdua Umi gitu. Begitu juga Riyad ditinggalin, bagaimana kalau anak nggak ada umur pas saya nggak ada gitu. Nah, ya memang gitulah perjuangan dakwah. Tapi biasanya menjelang ulang tahun atau tanggal pembagiannya Ustaz ada acara gitu selain Ada, biasanya ada. Tapi ini bagaimana Pak JDK aja mau Ustaz Aswan, mau Ustaz Danona itu ada adanya juga ya. Biasanya ngadain di pesantren besar-besaran. Ini sampai ngundang 7.000 majelis taklim yang hadir, sampai 2 acara, pagi acara, siang acara juga. Saking banyak penuh jamaah begitu. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan nanti yang ke-10 kali. Jadi Umi niatnya sekarang 5 tahun sekali. Dulu tiap tahun sampai 5 tahun. Jadi udah sekarang 5 tahun sekali aja Ustaznya. Gitu. Nanti manggil penceramah juga lah kawan-kawan UJ. Berarti sampai saat ini juga mungkin penggemar atau fansnya dari Ustaz Uji masih sering datang ke mungkin ke kediaman atau mungkin ke Sering, alhamdulillah. Memang kita ada pengajian ya, Alik Mane masih ada gitu. Terus dulu kan kantornya udah center kan, masih ada, masih berjalan gitu ya. Cuman tidak seramai ada almarhum lah gitu. untuk Daripada kerabat. sibuk. Untuk kerabat sendiri masih banyak yang mungkin berkunjung. Ada, alhamdulillah. Ada yang sering, ada yang jarang gitu kan. Kita maklumin aja lah, orang udah pada sibuk ya kan. Yang penting doanya, yang sampaikan doanya ke makam beliau. Kalau untuk anak-anak sendiri ini ada Aziza, ada Adiko. Iya, alhamdulillah mereka tuh sering silaturahmi, bahkan sekarang sedang umroh. Jadi Pipik itu biasa kalau haul ujian tuh dia umroh, jadi menghaulkan di Mekah, di Madinah sama anak-anaknya. Karena waktu kelahirannya juga kan ulang tahunnya waktu umroh juga. Iya. Setiap waktu ulang tahun Jadi, almarhum umroh. Asal waktu ulang tahun beliau itu dia juga di sana suka ngadain juga. Itu waktu masih hidup ya kan. Kita rame-rame dibawa. Loh, itu kalau ikut travel, ditugasin travel itu yang ikut umroh tuh sampai 6 bis. Sampai berapa ratus orang gitu. Jadi dari travel bisa menghadiahkan UJ berapa ya orang J mau berangkat nemenin ya 6 orang deh. Terus Umi pasti dibawa. Ini nomor 1 lah orang tua ya. Dia berkah gitu kan. Ustaz juga, Jedek, Nona, teman-temannya semua. Alhamdulillah yang walaupun suka nulis-nulis di kantor atau bawain tas semua ada pernah dibawa. Beliau nggak pilih-pilih orangnya. Kalau untuk Abiza dan Adiko sendiri kan sekarang udah punya karir yang masing-masing. Iya. Kalau dari Umi sendiri gimana melihat karir? Alhamdulillah mendukung, Umi gembira. Tadi malam kan dari pesantren ngobrol masalah satu Ustaz ngajar Quran, Qori gitu ya, Qiraat. Kebetulan temannya kakaknya Uje yang udah meninggal itu. Saya cerita, dulu di man deh di SMA dia sekelas bilang, Ustaz saya ingat deh kalau namanya almarhum itu, saya bilang selalu gimana ya, jadi sangat berkesan lah acaranya begitu atau begitu. Terus anak-anaknya juga pada bagus-bagus kan, grup cucu Umi kan seperti Abidar, terus Fahmi itu orangnya ada, anaknya Deki sama anaknya Nona Kamil sama Abidar. Kan ada grup nasyid namanya, yaitu namanya The Jab. Karena pernah tayang kan salah satu TV beliau, suaranya udah mirip almarhum gitu. Alhamdulillah. Jadi Adiba itu senang, terus Umi cerita, Ustaz, dia kan nanya gimana anaknya almarhum Uje. Alhamdulillah kan di YouTube ada ya lagu Adiba gitu kan. Itu Adiba dulu waktu belum jadi solis, jadi suka nyanyi gitu, nggak pernah ngomong, diem. Makanya begitu dia tampil tuh kaget, ya Allah, ini anak kok
bagus juga suaranya ke Uminya itu kan cakep itu suaranya bisa. Iya, jadi nggak pakai kayak bapaknya dulu lah, kalau ngarang lagu tuh nggak apa namanya nggak repot-repot, nggak kedengeran ini, kita tahu jadi aja di CD beredar aja udah begitu. Umi nanya ya itu kalau ngarang lagu nggak kedengeran sih katanya. Terus tahu jadi aja ketawa aja deh. Tapi kalau mereka sendiri sering curhat nggak sih sama Umi? Alhamdulillah. Apa kesedihan mereka? Iya, tapi enggak, mereka tuh bisa ini kok, bisa tenang karena mereka bisa apa punya bakat kayak bapaknya seperti Abidar bukan. Terus lagi Adiba juga, jadi alhamdulillah dia tidak merasa sedih, susah, gelisah, enggak. Kan mereka alhamdulillah dapat rezeki masing-masing. Mungkin ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah ya Umi mendoakan pada begitu biasakan sabar dan umur ya tetap anak-anak dulu itu kan mendidik lah gitu, mengawasi lah sampai jadi istilahnya itu. Abizar juga semua anak-anak kita baik. Yang paling kecil kan Bilal, dia pesantren, insya Allah katanya mau berangkat ke Muharim, pengen gitu kuliah di luar negeri. Nanti kan kalau cucu Umi pada jadi, sekarang sih biarin mereka masih kecil remaja pada mondok di mana aja. Udah pada pinter kan nanti ngelola pondok kita, udah pada punya ilmu ya kan, pengalaman punya. Iya, iya sama-sama. Jadi kalau kemarin kan Januari rumah Oh iya, itu nggak cuman ke ini asap doang. Ya habis sih 38 rumah. tapi rumah yang ini Enggak, alhamdulillah. Terus pakai majlis taklim. itu daerah mana sih? Jayakarta, Sawah Besar, Taruh Mangga 2, tetangganya Ancol. Gitu. Ya tadi baru lihat bulan apa Januari ya? Dengan apa ya deh? Kayaknya baru kemarin. Oh Februari. Kayaknya baru jalan 2 bulan deh. Tapi nggak ada kerugian apa gitu? Alhamdulillah nggak ada yang meninggal. Motor aja kayaknya berapa ya? 8 motor. Orang jam 11 pas orang pada mau tidur. Malam bisa ketahuan sih malam. Iya, namanya juga musibah ya. Iya nggak ada yang tahu. Ini aja di Cibubur. Di rumah Becky sama Nona. Umi, Tuh, hey, lagi syuting dia. Oh hey. Syutingnya pernah. Menang. Ya, jangan Besok, minum airnya ya. besok ulang tahun kemana nih, kita makan apa? Besok udah libur kan? Besok ulang tahun Udah lah, Abidar. kita bukber lah. Ya kan, di rumah juga nggak punya teman kan? Ya Uminya kan ya. Oh gitu. Ya udah, ntar berkabar lah ya. Ya udah. Dia lagi ziarah ke Abi. Doain. Ya, insya Allah. Iya. Abidar dia sehat, panjang umur, berkah. Ya. Ya Mas. Assalamualaikum. Ya. Ya, bingung. Mulai begitu. mungkin mau nanya sedikit masih sama sih. Kita tempat tadi kalau dari sisi dari sisi kenapa? Non. Non. Sini. Lumayan. Itu mana soal? Soal saja boleh mungkin sedikit cerita soal Sholat deh. Oh iya, kalau Ya, ya, saya kilo ya isinya ya ini ya, Allah Rabbi. khususnya dengan Ustadz Ridwan, memang ada program ziarah Sudah seminggu sekali. bilang kan ya mau memperkuas. Kebetulan Jumat kemarin kita nggak ziarah karena memang posisi saya di luar kota. Nah, ini saya ingin sama beliau karena nggak ada kepikir juga kalau
Ya nggak apa-apa. hari ini hari kelahiran beliau, cuman pas lihat di Facebook gitu kan, di status nih banyak yang pasang status kan foto-foto mereka sama almarhum. Oke, pas ini kalau pas kondisi juga lagi begini kan, lagi santai, telepon Umi nih, ini kan hari lahirnya Ujen nih, iya Umi juga tahu makanya ziarah enggak atau Umi di ziarah sih nanti, cuma nggak sore, kemudian terbaru Umi. Ya alhamdulillah kan bisa ketemu. Dia juga nih Ustaz, lumayan juga jauh dari Sukabumi kan, cuma memang program kita itu cuma Sabtu Minggu memang ada kegiatan ya, saya dakwah ikut beliau lah saya. Sekarang kan Mas Fajar juga terjun di dunia dakwah ya. Apakah masih banyak fans dari Ustaz Jeffrey yang sering nanyain ke Fajar juga? Banyak, jadi nggak tahu ya, ini tahdus binama termasuk luar biasanya. Justru saya tampilnya di masyarakat itu, di jamaah itu karena sosok almarhum. Saya juga nggak tahu bagaimana ya mereka melihat saya, cuman ya banyak yang menilai ketika saya membawakan dakwah atau satu lagu beliau, katanya mirip gitu kan, cuman ya nggak tahu bagaimana ya, cuman karena saya dulu hanya sifatnya mendampingi beliau ya, jadi saya berupaya mempelajari karakter beliau ketika menyampaikan dan juga bagaimana caranya untuk jamaah itu umat itu bisa apa ya mendengar atau menyimak apa yang menjadi yang kita sampaikan lah gitu ya, apa namanya tema dakwah gitu ya. Makanya saya selalu dengan Ustaz Ridwan kita isi kegiatan itu bersama-sama gitu. Karena bicara ilmu kan ya Allah apa ya, karena banyak guru kita baik kita yang luar biasa ilmunya, jadi saya hanya menganggap tampilnya saya pertama silaturahim, kedua ya sebatas mengobati kekangenan jamaah yang pada kerinduan kepada Allah. Sekarang kan udah 9 tahun berarti ya pekerjaan almarhum. Selama 9 tahun ini apa yang dirasakan? Kekangenannya seperti apa? Itu aja. Kemarin Jumat nggak ziarah tuh guru, Anda belum cerita ya. Sabtu saya mimpi pagi di gua jalan-jalan gitu kan. Cuman nggak gemuk, terakhir yang saya lihat agak slim gitulah. Saya diajak muter gitu. Itu ada kayak semacam keramaian ngobrol gitu. Cuman saya nggak tahu, nggak sempet apa ya mengingat apa yang diobrolin gitu. Jadi habis subuh biasalah kita sampai jam 7 gitu kan baru istirahat. Itu pas menjelang istirahat itu, jadi dibawa jalan-jalan sama beliau. Cuman saya pas malam, oh iya ya kemarin Jumat gue nggak nengokin gitu kan. Makanya memang udah niat sih ya, nggak lihat tanggal sekarang tanggal 12 kelahirannya beliau, cuma pas tadi aja diingatin sama teman-teman di media sosial, jadi oh iya alhamdulillah Umi juga bisa kan, karena yang kita perlukan sekarang ini kan doanya Umi. Kalau doa Umi kan jelas ya, kalau doa kita yang belum jelas ya guru. Ya karena yang kita doain nih sama yang ngedoain solehan yang didoain ya gitu. Tapi kalau Umi kan orang tua, insya Allah lah apapun yang didoakan pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk kedekatan Mas Fajar sendiri dengan Abizar dan juga anaknya Ustaz Jeffrey seperti apa? Kalau saya pribadi lebih ke Abizar, karena Abizar pertama laki-laki ya, yang kedua udah dewasa. Nah yang ketiga memang beliau itu Abizar itu sering jalan sama anak saya. Jadi anak saya nomor 3 ini selalu mendampingin Mas Abi kayak syuting, jalan kemana naik motor atau kemana. Makanya kalau gimana suka ke rumah kan, suka ke motor, bisa motor atau sama-sama gitu sama kita jalan. Itu sih. Alhamdulillah ini pun kalau nggak syuting sehari ini dia mau ikut gitu, karena tadi barusan juga video call minta maaf sama Umi, dan kebetulan besok kan Abizar ulang tahun. Makanya tadi kita bilang kapan nih kita besok di mana gitu kan, kayaknya pada kumpul di rumah, buka puasa di rumah.
ada yang salah dan tidak. Kebetulan kan ya doanya juga lah untuk pemirsa ya, untuk ini Bipik yang sudah ngobrol sama apa sepertinya, mudah-mudahan Allah terima ibadah ini juga bulan Ramadan ini ya enak-enak sedap gitu ya. Maksudnya dengan kondisi puasa gitu kan, ibadah maksimal lah, itu luar biasa. Doakan biar sampai ke tanah air yang selamat, tidak berasa apapun. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk anak-anaknya. Ya, untuk anak-anak almarhum ya tetap jalani kehidupan seperti biasa, cuman tetap mengaca kepada kedua orang tua. Siapapun kalian, tetap bahwa kalian adalah sosok yang luar biasa bagi Islam. Karena bicara sosok apa ya, masyarakat umum atau tokoh ya, sama tokoh agama kan beda. Kalau tokoh yang sering kita pelajari kan dari apa yang disampaikan. Tapi kalau tokoh agama itu kan yang sering kita ikuti itu kan bukan apa yang disampaikan, tapi apa yang dia lakukan. Makanya ya mudah-mudahan lah anak-anak almarhum ya perilakunya besar ini tidak jauh daripada kedua orang tua, bisa berbuat yang terbaik buat dunia. Terima kasih ya Mas Fajar. Ya, sama. Ini berarti langsung siapkan. Ya buka. Min tahu Umi kan kalau pulang ke Cibubur agak jauh, mungkin